kalian tuh percaya nggak sih kalau misalnya sebenarnya iblis atau setan itu emang ada? Nah, jadi di video kali ini aku tuh mau bahas ya tentang sebuah kegiatan eksorsisme atau kayak pengusiran setan tersebut yang dilakukan terhadap seorang gadis anak kuliahan yang bernama Anneliese. Itu tadi cuplikan ya, katanya sih itu adalah real footage atau real clip dari pada saat si Anneliese ini di exorcism gitu ya. Ngeri ya, merinding kalau misalnya ingin ketawanya. Pada tahun 2005 itu ada sebuah film yang berjudul The Exorcism of Emily Rose. Di film ini itu sebenarnya diangkat terinspirasi dari kisah nyata yang menimpa seorang gadis Jerman yang bernama Anneliese Michel. Anneliese Michel ini adalah seorang gadis cantik yang lahir di Bavaria, Jerman Barat pada 21 September 1952. Anneliese ini lahir dan dibesarkan di keluarga yang taat beragama. Pokoknya mereka ini kayak keluarga yang selalu mengingat Tuhan dan kayak benar-benar taat banget beragama. Kehidupan masa kecilnya pun bisa dibilang normal ya, sama kayak ya anak-anak kecil pada umumnya. Kejadian aneh itu muncul ketika pada pertama kalinya dia itu pingsan di sekolahnya. Tiba-tiba aja dia itu kayak linglung, terus kayak bingung gitu kan, sampai dia itu dikira kerasukan roh jahat. Pada saat itu usia dari Anneliese ini adalah 16 tahun. Dari kejadian dia pingsan di usia 16 tahun itu, 1 tahun kemudian Anneliese itu pun kembali lagi ketika dia di usia 17 tahun pingsan. Ketika dia bangun dari pingsannya ini, tiba-tiba dia itu marah-marah dan tubuhnya itu kemudian kejang-kejang sampai nggak bisa terkendali lagi. Dari kejadian itu, orang tua dari Anneliese ini pun pastinya khawatir banget yang ngeliat anaknya dengan kondisi seperti itu. Mereka pun membawa Anneliese ke seorang ahli saraf. Dokter ahli saraf ini dia pun kemudian didiagnosis menderita epilepsi lobus temporal, yaitu sebuah kelainan yang membuat dia menjadi kejang, kemudian hilang ingatan dan juga memicu halusinasi. Setelah dia didiagnosa menderita epilepsi, dia pun kemudian diberikan obat oleh dokter untuk meringankan epilepsinya. Pada tahun 1973, Anneliese itu kemudian masuk kuliah di Universitas Würzburg. Sayangnya, obat-obatan yang diberikan oleh dokter ini itu enggak membuat dia semakin baik. Malah kondisinya itu makin lama berangsur-angsur menjadi semakin buruk aja. Dia tuh tetap minum obat itu gitu kan, tapi berangsur-angsur itu enggak membaik juga, sampai membuat keluarganya itu berpikiran kalau misalnya dia ini emang dirasuki oleh iblis ataupun makhluk gaib. Dan mereka tuh menganggap kalau misalnya untuk menyembuhkan Anneliese ini dibutuhkan lagi metode yang berbeda di samping metode dari kedokteran. Dugaan kalau misalnya tubuhnya yang dirasuki iblis ataupun setan itu pun semakin menguat ketika Anneliese juga berkata kalau misalnya dia itu sering melihat wajah-wajah iblis dan juga mendengar bisikan-bisikan yang aneh di telinganya. Bisikan yang paling dia ingat dan juga kayak paling menyeramkan bagi dia itu adalah ada yang mengatakan kalau misalnya dia itu dikutuk dan dia akan mendekam di neraka. Udah cukup rotasi dengan medis ya, dan itu nggak membaik juga. Akhirnya mereka pun meminta bantuan kepada kayak pendeta gitu untuk bisa mengeluarkan iblis ini, tapi pada saat itu nggak ada yang bersedia. Semakin lama kondisi dari Anneliese ini semakin gak terkendali. Dia kemudian mulai merobek pakaiannya, merangkak di bawah meja dan menggonggong seperti anjing selama 2 hari. Dan yang lebih gilanya lagi, dia itu memakan laba-laba, kemudian menggigit kepala bangkai burung, dan dia menjilat urinnya sendiri yang ada di lantai.
Akhirnya ibunya dan dia itu menemukan seorang pendeta yang bernama Ernst Old, yang dia ini percaya kalau emang Anneliese itu dirasuki oleh roh jahat. Berdasarkan izin dari Joseph Stengel ini adalah seorang uskup yang tinggal di dekat rumah dari si Anneliese ini. Akhirnya Ernst Old dibantu dengan Reynold itu melakukan upacara eksorsisme atau upacara pengusiran setan terhadap Anneliese. Kegiatan eksorsisme ini sebenarnya udah lama dilakukan ya, bahkan udah ada di berbagai agama dan juga budaya selama ribuan tahun. Tapi praktek ini mulai umum dan familiar di gereja Katolik pada tahun 1500-an. Para imam itu menggunakan ungkapan Vade Retro Satana, atau yang berarti kembalilah setan untuk mengusir setan. Pada tahun 1960-an sebenarnya kegiatan eksorsisme ini nggak sering dilakukan atau nggak banyak dilakukan. Tapi karenanya peningkatan adanya buku-buku tentang eksorsisme dan juga kayak film tentang eksorsisme, makanya pada tahun 1970-an kegiatan eksorsisme ini pun kembali lagi banyak dilakukan. Selama 10 bulan setelah izin dari uskup untuk melakukan eksorsisme kepada Anneliese, Old dan juga Ren itu pun melakukan 67 kegiatan eksorsisme kepada Anneliese, dan satu kali kegiatan eksorsisme itu bisa menghabiskan waktu selama 4 jam. Mereka juga mengungkapkan kalau setidaknya bukan hanya satu iblis, tapi ada 6 iblis yang menguasai tubuh dari Anneliese ini, yaitu Lucifer, Cain, Judas Iscariot, Hitler, dan juga Nero. 6 roh ini ataupun semua roh ini itu katanya berperang untuk merebut tubuh dari Anneliese. Sekarang kita dengar dulu cuplikan ya dari suara-suara para iblis yang berbeda-beda ini di tubuh Anneliese. Ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht in die Hölle kommen und so. So grausam, so furchtbar. Nee. Gereicht Sache, wenn es dann wirklich schlimm wird. Nein, ihr Klötze! Und der Marmi und der Milane, da, ich gerne, da. Was ist so eine Scheiße? Ein Maul erschlagen! Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Nur Hass. Ja. Und wo nur Hass. Nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Und jetzt bin ich verdammt. Die müssen ihn eignen, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Oh, weil es, weil. Im Namen Jesu befehle ich dir aus des dreifaltigen Gottes, des dreifaltigen Geistes zu fahren und nicht. Cukup merinding ya. Nah, selama 10 bulan Anneliese itu mengalami penyiksaan dalam kegiatan eksorsisme ini. Tubuhnya pun semakin lama itu semakin gak kuat dan dia kemudian berhenti untuk makan dan juga minum. Tubuhnya pun itu menjadi luka-luka juga dan jadi kayak kurus banget gitu ya. Pokoknya jadi kayak bukan Anneliese yang sebelumnya gitu. Nah,
Dia pun kemudian akhirnya meninggal, itu dikarenakan dehidrasi dan kekurangan gizi pada tahun 1976. Ketika Anneliese meninggal, itu nggak hanya sampai di situ aja ya, tapi kisah dia ini mengguncang publik Jerman. Apalagi pada saat itu kedua orang tua Anneliese dan juga dua imam yang melakukan eksorsisme ini dituduh oleh pengadilan pada kasus pembunuhan. Nah, tapi untuk membenarkan kalau akan ritual yang mereka lakukan ini, mereka kemudian membawa rekaman dari ritual ini ke pengadilan. Tapi meskipun udah ada rekamannya dan dibuktikan ya kalau misalnya mereka emang belum melakukan tindakan eksorsisme, mereka tetap aja itu dituduh mereka tetap aja divonis bersalah, dan dua imam ini mereka itu dijatuhi 6 bulan hukuman yang akhirnya ditangguhkan dan 3 tahun masa percobaan. Sementara itu kedua orang tua dari Anneliese ini dibebaskan dari hukuman karena mereka dianggap sudah cukup menderita, yang juga merupakan salah satu kriteria ya yang ada di dalam hukum Jerman. Kalau aku pribadi ngebayangin orang tua Anneliese itu cukup menyakitkan ya gitu kan. Mereka tuh pasti ingin melakukan yang terbaik gitu untuk anaknya, sampai mereka tuh dari udah coba medis tapi nggak bisa, sampai mereka mencoba ke pendeta gitu. Pasti mereka udah putus asa banget ya. Tapi kalau misalnya sampai mereka tuh dituduh bersalah dan membunuh anaknya tuh rasanya kayak cukup miris banget sih sebenarnya. Banyak orang yang percaya kalau misalnya Anneliese ini benar-benar dirasuki roh jahat, apalagi orang-orang yang ada di sekitaran kehidupan dia gitu ya, orang-orang yang berada dekat dengan hidupnya dia itu percaya banget kalau emang Anneliese ini benar-benar itu dirasuki oleh roh jahat. Nah, jadi itu dia cerita tentang si Anneliese Michel. Kalau misalnya kalian penasaran, kalian tonton aja ya, judulnya The Exorcism of Emily Rose. Kalau misalnya kalian sendiri itu percaya nggak sih kalau misalnya si Anneliese ini benar-benar dirasuki roh jahat, atau emang mungkin dia itu punya penyakit mental yang buat dia jadi seperti itu? Jangan lupa komen di kolom komentar. Oke, nah udah segini aja video aku kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan jangan lupa komen juga. Dan kalau misalnya kalian suka sama video-video di channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Segini aja video aku kali ini. Thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.